9 mobil tertimpa pohon tumbang di farmhouse Lembang, Bandung, Jawa Barat. 4 mobil diantaranya rusak parah. Kerugian mencapai 1 miliar rupiah akan ditanggung pemilik usaha. Ribuan tikus menyerbu permukiman warga di Karawang, Jawa Barat menggegerkan warga. Kawanan tikus berkeliaran di jalan hingga masuk rumah warga di satu RT. Sebagian tikus masuk saluran air bercokol di pagar masjid hingga pepohonan. Diduga tikus masuk permukiman untuk mencari makanan setelah warga selesai panen. Halo pemirsa, 3 tahun buron dalam kasus investasi bodong selegram cantik asal Palembang ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Ratusan pesilat terlibat kericuhan di Tulung Agung, Jawa Timur diduga dipicu saling ejek. Akibatnya 2 pesilat luka-luka. Kericuan 2 kelompok rombongan pesilat ini terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur. Kericuan terjadi di Jalan Pahlawan depan Stadion Rejo Agung dan Jalan Jayangkusumo, Simpang 3 Ngujang. Diduga kericuan yang melibatkan kelompok massa dari luar kota Tulung Agung ini terjadi saat massa membubarkan diri usai menghadiri acara dari salah satu perguruan silat di Gor Stadion Rejo Agung. Belum diketahui penyebab dari kericuhan ini. Kegiatan tersebut sedikit ada kejadian, namun dari kami dari Polres Tulung Agung tugas untuk melaksanakan penyidikan. Untuk sementara kita akan mencari untuk full bucket dan juga untuk anggota semua masih di lapangan, peserta undangan yang sebenarnya di wilayah Kota Tulung Agung, namun dengan antusias mendengar acara, mendengarkan kegiatan tersebut, ada dimungkinkan wilayah Tulung Agung ada. Luar kota. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kericuhan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan. Sebuah pohon besar di tempat wisata di Lembang, Bandung Barat, tumbang dan menimpa 9 mobil. Sementara di Bojonegoro, hujan es disertai angin kencang menerjang 2 desa. Ringsek parah dan tak lagi berbentuk. Seperti inilah kondisi mobil yang tertimpa pohon besar di Farmhouse, sebuah tempat wisata favorit di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Tak hanya satu, total ada 9 mobil wisatawan di area parkir rusak akibat tertimpa pohon tumbang. 4 diantaranya rusak parah. Menurut saksi mata, pohon besar tumbang tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan. Namun memang sebelumnya kawasan Bandung baru saja diguyur hujan deras selama berhari-hari. Kejadian alam ya, jadi memang hal yang tidak terduga, jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Saat kejadian tidak ada satupun penumpang di dalam mobil, namun kerugian akibat kerusakan dipastikan mencapai lebih dari 1 miliar. Kerugian tersebut akan ditanggung pemilik tempat wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang menerjang 2 desa di Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur. Selama 5 menit, butiran es berjatuhan menimpa atap rumah warga. Akibat cuaca buruk, 5 rumah rusak di bagian atap. Sebagian genteng rumah tersapu angin kencang. 2 rumah tertimpa bangunan turap baru selesai dibangun di Desa Pringgo Wirawan, Jember, Jawa Timur. Bahkan sebagian atap rumah juga jebol. Karena rawan longsor susulan, penghuni rumah diminta mengungsi ke rumah kerabat. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, heboh ribuan tikus menyerbu permukiman hingga meresahkan warga di Karawang, Jawa Barat.
Gerombolan tikus berkeliaran di jalan dan bahkan masuk rumah warga. Ribuan tikus berukuran besar ini menyerbu masuk ke permukiman warga Dusun Jibatu, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Tirta Jaya, Karawang, Jawa Barat. Jumlahnya membuat merinding karena tak hanya puluhan, tapi mencapai ribuan tikus. Kawanan tikus berkeliaran di jalanan, bahkan masuk ke dalam rumah warga di satu RT. Tikus-tikus ini juga masuk ke saluran air, bahkan bercokol di pagar masjid hingga pepohonan. Peristiwa terjadi Jumat malam lalu dan baru pertama kali terjadi hingga membuat warga ketakutan. Dugaan sementara tikus masuk ke permukiman untuk mencari makanan usai sawah warga dipanen beberapa pekan lalu. Berhubung ada hujan deras malamnya tuh waktu sorenya sekitaran jam tengah 12 hujan reda, ya itu hama tikus masuk ke darat semua. Gitu ya? Iya. Perangkat desa telah dikerahkan untuk mengusir tikus-tikus ini dari dalam rumah warga. Dinas Pertanian akan melakukan kalagumaran, tradisi perburuan mengusir koloni tikus sebelum panen. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat menghilang setelah vonis bebas dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Gregorius Ronald Tanur ditangkap di rumahnya di perumahan elit di Surabaya. Ronald Tanur ditahan di Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman 5 tahun dalam kasus tewasnya sang kekasih Dini Sera Afrianti. Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendatangi rumah Ronald Tanur di perumahan elit Pakuan City Regency Surabaya. Ronald dieksekusi tanpa perlawanan dari lantai 2 rumahnya. Saat dibawa menuju ke dalam mobil, Ronald terlihat membawa sebuah tas kain berwarna putih. Tim Kejati Jawa Timur mengeksekusi Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald Tanur. Dari vonis bebas menjadi hukuman penjara selama 5 tahun. Ada perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka yang pasti kaget, manusiawi lah, dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa lancar dibawa sampai ke sini, dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di rumah tahanan negara di Mandai. Sementara itu 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur, yakni Heru Hanindyo, Mangapul dan Erin Tuah Damanik, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Vonis bebas Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung yang jadi maklar kasus vonis bebas Ronald Tanur, ditangkap di Bali. Disita barang bukti fantastis, uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan 51 kg logam mulia. Ironis, lembaga tertinggi peradilan di Indonesia ini dikotori praktik jual beli kasus. Penyelidikan vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung mengungkap praktek jual beli kasus di Mahkamah Agung. Hasil penelusuran aliran dana 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur bermuara pada keberadaan maklar kasus di MA. Zarof Richard, seorang pensiunan pejabat MA, diduga mengatur bebasnya Ronald Tanur. Penggeledahan di rumah Zarof Richard, Kejagung menemukan barang bukti fantastis, uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah. Selain itu, logam mulia total seberat 51 kg, senilai 75 miliar. Zarof Richard mengaku uang dan logam mulia tersebut ia kumpulkan dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang. Keberadaan Zarof Richard terkuat dari penelusuran aliran dana 3 hakim PN Surabaya, Heru Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut dan seorang pengacara, Lisa Rahmat, diduga terlibat kasus gratifikasi untuk meloloskan Ronald Tanur.
Jarod Ricard tidak mungkin bermain sendiri menjadi maklar kasus di pengadilan bahkan Mahkamah Agung. Apakah penangkapan Jarod Ricard akan menjadi pembuka kotak Pandora keberadaan maklar kasus lainnya? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari kasus Ronald Tanur, kita ke selebgram cantik Alnaura yang berhasil ditangkap setelah 3 tahun buron. Terpidana kasus investasi bodong ini ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Sambil melambai, Alnaura, selebgram Palembang buronan 3 tahun kasus investasi bodong, tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan pengawalan ketat. Terpidana kabur saat akan ditahan usai putusan Mahkamah Agung yang memvonisnya 2 tahun penjara pada November 2002 lalu. Naura ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang setelah 3 tahun kabur dengan berpindah-pindah ke beberapa negara. Selama buron, terpidana kerap melakukan live TikTok. Kita terdetek kalau tidak salah itu ke Thailand, Thailand, Vietnam, dan terakhir terpantau di Jepang. Kenapa heboh? Ya, kebetulan saya yang memantau juga pada saat saya di intelijen Kejaksaan Agung. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Terpidana Alnaura Karisma langsung dijebloskan ke lapas perempuan Merdeka untuk menjalani putusan hukumannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Klaten, Jawa Tengah tak lagi membeli kebutuhan makan dari luar. Selama 8 tahun, hampir semua kebutuhan pangan didapat dari pekarangan rumah mereka. Konsep hidup homestay ini mulai jadi pilihan rumah tangga di kota-kota besar. Dan berikut adalah kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Di Yosofam ini kami berusaha untuk mandiri pangan dengan kita membuat kebun pangan, kita juga beternak ayam, memelihara lele, kemudian untuk hewan peliharaan itu kita berusaha untuk mandiri pakan, maka dari itu kita mengelola sampah organik untuk pakan ternak dan juga untuk budidaya maggot. Dengan begitu maggot bisa menjadi pakan untuk ternak kita, jadi kita bisa berswasembada pakan. Kemudian untuk kebun sayur kita juga mengolah pupuk sendiri sehingga pupuk kita bisa swasembada. Kemudian dengan adanya swasembada pangan, swasembada pupuk, swasembada pakan itu insya Allah akan mendukung kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Misalnya untuk berkebun, tidak melulu harus di lahan yang luas. Di lahan yang sempit pun bisa kita upayakan antara lain dengan tabu lampot atau juga dengan vertikultur. Jadi di lahan yang sempit pun kita tetap bisa memiliki suplai sayur. Dan untuk beternak ayam seperti yang kita lakukan, kami membuat kastari atau kandang ayam lestari di ukuran yang relatif sempit, kita bisa swasembada telur sendiri. Saat menjalani gaya hidup homestay ini, yang dituntut adalah kita tidak pernah malas. Seharusnya kita selalu berupaya, selalu berkarya untuk menciptakan ekosistem yang seimbang di rumah. Jadi saat manusianya malas, nanti hewan peliharaan kita pun juga akan terdampak, kemudian tanaman kita juga ikut terdampak. Impian yang ingin kami capai sebanyak mungkin mengajak banyak orang untuk juga menerapkan gaya hidup lestari. Dengan kita lestari dari tingkat rumah, kelestarian di lingkup yang lebih luas insya Allah akan tercapai. Apabila tiap rumah bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing, insya Allah keberadaan TPA bisa lebih panjang dan tidak perlu membuat banyak TPA lain. Saat setiap rumah sadar akan lingkungannya masing-masing, untuk lingkungan yang lebih besar insya Allah juga akan lebih baik. 2 bulan jalani pendidikan, calon pramugari ditemukan tewas di asrama di Kota Medan. Keluarga minta bongkar makam. Jangan kemana-mana, tetap bersama seputar iNews Siang.
Pemirsa, ada yang unik pada patroli polisi di jalur Tengkorak, Krian Balong Bendo, Sidoarjo. Pelanggar lalu lintas tidak ditilang melainkan diruqyah. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Andrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Dalam menekan angka kecelakaan di jalur Tengkorak kawasan Krian dan Balong Bendo, Sidoarjo, polisi memiliki cara yang unik. Pengendara motor tak memakai helm membawa penumpang lebih dari satu orang diberhentikan. Mereka tidak ditilang polisi. Menggandeng sejumlah tokoh forum lintas agama, para pelanggar ini diminta mengikuti ruqyah dan doa bersama. Kegiatan patroli ruqyah di lokasi rawan kecelakaan diharapkan memberikan kesadaran bagi pelanggar untuk tidak melanggar aturan lalu lintas. Operasi Zebra Clear 2024 terkait kita mengurangi